Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 4 Singaraja, yang saya hormati Panitia MPLS SMA Negeri 4 Singaraja, dan yang berbahagia para peserta didik baru SMA Negeri 4 Singaraja tahun pelajaran 2021-2022. Puji syukur saya panjatkan kehadapan Idi Sang Yang Widi Wase karena hari ini merupakan hari yang berbahagia. Karena secara virtual saya selaku wakil orang tua murid bisa mendampingi para peserta didik baru dalam kegiatan MPLS. Sesuai dengan permintaan dari panitia, maka pada hari ini saya akan menyampaikan materi tentang peranan komite di SMA Negeri 4 Singaraja yang tercinta ini. Seperti kita ketahui, persoalan-persoalan yang sering dihadapi oleh dunia pendidikan di era globalisasi dan otonomi daerah menuntut teamwork yang solid antara pihak sekolah dengan pihak luar, baik instansi pemerintah maupun masyarakat. Melalui manajemen berbasis sekolah, maka administrasi hubungan sekolah dengan masyarakat menjadi kunci sukses. Dan ketika hubungan sekolah dengan masyarakat ini dapat berjalan harmonis dan dinamis dengan sifat pedagogis, sosiologis, dan produktif, maka diharapkan tercapai tujuan utama, yaitu terlaksananya proses pendidikan di sekolah secara produktif, efektif, dan efisien. Para peserta didik baru yang saya hormati, pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Sayangnya, ungkapan bijak tersebut sampai saat ini masih banyak bersifat slogan, karena masih jauh dari harapan yang sebenarnya. Boleh dikatakan bahwa tanggung jawab masing-masing komponen ini belum optimal, terutama peran masyarakat yang sampai saat ini masih belum bisa diperdayakan secara maksimal. Perubahan sistem pemerintah dari sentralisasi menjadi desentralisasi membuka peluang masyarakat secara luas untuk dapat meningkatkan peran sertanya dalam pengelolaan pendidikan yang dapat disalurkan melalui sebuah wadah yang disebut dengan komite sekolah. Komite sekolah adalah sebuah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua, peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli dengan pendidikan. Yang mana anggota-anggota atau pengurus dari komite sekolah itu dipilih secara demokratis oleh stakeholder sekolah di satuan pendidikan. Peran aktif komite sekolah diperlukan untuk memberikan dukungan dan memenuhi kebutuhan sekolah, pengambilan keputusan, dan pengawasan manajemen sekolah, mediator antara pemerintah dengan masyarakat, dan lainnya secara transparan dan demokratis dengan etika yang kuat. Komite sekolah ini bukanlah sebuah institusi perpanjangan tangan dinas pendidikan untuk melaksanakan keinginan daripada dinas pendidikan, akan tetapi badan ini merupakan suatu institusi yang mandiri yang bertujuan untuk meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dengan mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di SMA Negeri 4 Singaraja. Berdasarkan keputusan Permendikbud nomor 75 tahun 2016, keberadaan komite sekolah itu diatur dengan peran sebagai berikut. Adapun peran-perannya itu adalah: 1. Sebagai pemberi pertimbangan atau yang sering disebut dengan advisory agency. Sebagai pemberi pertimbangan untuk menentukan dan melaksanakan kebijakan-kebijakan pendidikan di satuan pendidikan. Yang kedua,
sebagai fungsi pendukung atau supporting agency yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. Yang ketiga adalah sebagai fungsi kontrol atau controlling agency dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan. Yang terakhir atau yang keempat, mediator antara pemerintah dengan masyarakat di satuan pendidikan. Nah, keempat fungsi tersebut di SMA Negeri 4 ini sudah berjalan dengan baik. Pada setiap keputusan-keputusan atau perencanaan-perencanaan yang diambil oleh SMA Negeri 4 demi kemajuan penyelenggaraan pendidikan selalu bermusyawarah, selalu mendapat dukungan dari komite sekolah, dan ini sudah berjalan dengan baik. Komite sekolah sesuai dengan peran dan fungsinya melakukan akuntabilitas sebagai berikut. Yang pertama, menyampaikan hasil kajian pelaksanaan program sekolah kepada stakeholder secara periodik, baik yang berupa keberhasilan maupun kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran program sekolah. Yang kedua adalah menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan masyarakat baik berupa materi maupun non-materi kepada masyarakat dan pemerintah. Para peserta didik yang berbahagia, untuk dapat memperdayakan dan meningkatkan peran masyarakat, sekolah harus dapat membina kerjasama yang baik dengan orang tua dan masyarakat, menciptakan suasana kondusif dan menyenangkan bagi peserta didik dan warga sekolah. Itulah sebabnya, maka paradigma MBS mengandung makna sebagai manajemen partisipatif yang melibatkan peran serta masyarakat, sehingga semua kebijakan dan keputusan diambil adalah kebijakan dan keputusan bersama untuk mencapai keberhasilan bersama pula. Dengan kondisi seperti ini, komite sekolah akan dapat melaksanakan peran dan fungsinya sebagai penunjang dalam pelaksanaan proses pembelajaran, juga dalam memberikan masukan dan arahan kepada masing-masing stakeholder yang terlibat di dalamnya. Komite sekolah dapat melaksanakan fungsinya sebagai partner dari kepala sekolah dalam mengadakan sumber-sumber daya pendidikan dalam rangka melaksanakan pengelolaan pendidikan yang dapat memberikan fasilitasi dan arahan terhadap semua komponen-komponen pengembang kompetensi dari satuan pendidikan, sehingga semuanya dapat berjalan dengan lancar dan diterima oleh masyarakat. Komite sekolah merupakan institusi yang dimunculkan untuk menampung dan menyalurkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. Karena dijadikan sebagai wadah yang representatif, kemunculan komite sekolah diharapkan bisa mewujudkan peningkatan mutu, pemerataan, dan efisiensi dalam pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan. Nah, adanya sinergi antara komite sekolah dengan sekolah menyebabkan lahirnya tanggung jawab bersama antara sekolah dan masyarakat sebagai mitra kerja dalam membangun pendidikan. Dari sini, masyarakat akan dapat menyalurkan berbagai ide dan partisipasinya dalam memajukan pendidikan, utamanya di SMA Negeri 4 Singaraja ini. Tentunya komite sekolah harus bisa menjalankan fungsinya supaya antara guru dan masyarakat dapat bersosialisasi dengan baik dan tidak ada sesuatu yang menyebabkan hubungan antara masyarakat dan sekolah menjadi renggang. Komite sekolah juga dapat memberikan masukan penilaian untuk pengembangan pelaksanaan pendidikan, baik yang berupa intrakurikuler maupun yang berupa ekstrakurikuler, dan melaksanakan manajemen sekolah yang meliputi kepala sekolah, guru, siswa, dan karyawan, serta memberikan penghargaan atas keberhasilan manajemen sekolah. Komite sekolah bisa juga memberikan masukan pada pembahasan usulan rencana anggaran pendapatan belanja
sekolah atau sering disebut dengan RAPBS. Dan kegiatan ini untuk di SMA Negeri 4 secara rutin selalu dilaksanakan. Komunikasi antara komite sekolah dengan pihak sekolah sudah berjalan dengan baik. Dengan adanya pemberdayaan komite sekolah secara optimal, termasuk dalam memberikan arahan dan masukan kepada guru dan semua pihak yang terlibat, maka tidak menutup kemungkinan hubungan antara guru dan masyarakat berjalan dengan baik. Nah, karena fungsi dari komite sekolah salah satunya adalah penyalur aspirasi masyarakat. Kalau antara guru dan masyarakat hubungannya tidak harmonis, maka dipastikan bahwa hubungan antara sekolah dengan komite akan tidak berjalan harmonis, dan ini akan berpengaruh terhadap kemajuan dari sekolah tersebut. Dan syukur kita panjatkan kehadapan Ide Sang Hyang Widi Wase, karena selama ini hubungan antara komite dengan pihak sekolah selalu berjalan dengan baik, dan terbukti bahwa SMA Negeri 4 sudah berhasil mencapai beberapa prestasi yang luar biasa di tahun 2021 ini. Dan mungkin ke depan para peserta didik baru akan bisa menambahkan prestasi-prestasi yang lebih, yang bisa mengangkat nama sekolah menjadi sejajar dengan sekolah-sekolah yang sudah memiliki nama di Kota Singaraja ini. Sesuai dengan perkembangan zaman, maka peran komite sekolah sangat penting untuk kemajuan sekolah. Selain sebagai badan penyalur dana dari masyarakat, juga berperan memberikan arahan dalam proses pengembangan kompetensi guru, serta masih banyak lagi hal-hal yang dilakukan oleh komite dalam rangka memajukan pendidikan di SMA Negeri 4 Singaraja yang kita cintai bersama. Apabila komite sekolah sudah dapat melaksanakan keempat perannya secara baik, diasumsikan bahwa komite sekolah tersebut sudah dapat memberikan dampak terhadap kinerja sistem pendidikan yang ada. Dengan kata lain, keberadaan dan peran komite sekolah perlu menyentuh berbagai indikator kinerja dalam kaitannya dengan keberhasilan sistem pendidikan persekolahan dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal. Kondisi demikian memerlukan komitmen dan dukungan fasilitasi yang konsisten dan berkesinambungan. Pihak-pihak terkait perlu mengukur dari waktu ke waktu dan ditindaklanjuti dengan proses yang serasi pada kondisi lokalnya. Seperti apa yang sudah berhasil dicapai, apa yang masih kurang, dan apa prospek ke depan dari keberadaan fungsi komite sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan. Dengan demikian, keberadaan komite sekolah di samping benar-benar diperlukan, juga diharapkan dapat berjalan efektif dan efisien. Para peserta didik baru yang berbahagia, demikian dapat saya sampaikan mengenai peran komite utamanya di SMA Negeri 4 yang sama-sama kita cintai. Semoga kedepannya hubungan yang baik antara komite sekolah dengan pihak SMA Negeri 4 Singaraja selalu dapat beriringan dan selalu terjaga dengan baik, sehingga program-program yang direncanakan dan dilaksanakan oleh SMA Negeri 4 kita dukung, baik secara finansial, secara moral, maupun dengan pikiran-pemikiran yang dapat membantu keberhasilan pendidikan di SMA Negeri 4 Singaraja. Saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.